Ada apa nih? Crown Jewel part kemarin tuh ngasih kita tontonan yang benar-benar shocking. Bronson Reed berhasil ngepin Roman Reigns, orang yang gak pernah dipin dalam singles match sejak Cody Rhodes finish the story. Tapi ini dia masalahnya, setelah kekalahan yang gak masuk akal itu, setelah ketegangan sama The Usos memuncak, setelah penonton dikirim pulang dengan bass yang gila, Roman Reigns itu hilang. Puff, gak ada di Raw, absen dari SmackDown. Aku di sini bukan mau bacain berita, aku di sini mau bedah storytelling gila ini. Ini bukan cuma liburan, ini langkah strategis, main game, sebuah permainan dari tim kreatif yang lebih dalam dari yang kalian kira. Kenapa nama terbesar di bisnis ini tiba-tiba ngilang setelah kalah? Kita bakal bedah 4 alasan besar kenapa The Original Tribal Chief ditarik dari program TV. Dan percayalah, alasan terakhir itu mengubah semua yang kita tahu tentang WrestleMania. Jangan sampai kelewatan. Let's go! Oke, kita mulai dari alasan yang paling jelas, tapi paling penting, yaitu jeda singkat, sampai setelah Saturday Night's Main Event. Kita semua tahu lah ya, Roman Reigns itu udah masuk era part-time, jadwal megastar. Sejak WrestleMania 40, polanya itu udah ketebak. Muncul jadi main event di acara premium, terus ngilang sebulan 2 bulan. Itu kan bikin dia jadi misterius ya nggak? Bikin kehadirannya berasa kayak spesial. Tapi setelah kekalahan kemarin, jeda kali ini beda. Coba pikirin deh, dia baru aja kalah di street fight brutal lawan Bronson Reed. Itu jelas menguras fisik, tapi yang lebih penting, itu tuh pukulan emosional dan psikologis buat persona Tribal Chief. Triple H dan tim kreatif itu nggak bodoh. Mereka tahu nggak bisa dong Roman muncul minggu depannya senyum-senyum terus promo kayak biasa. Mereka butuh kekalahan itu meresap ke hati fans. Mereka butuh kita bertanya-tanya, kerajaannya Roman udah runtuh nih, serius? Jadwal sekarang ada Saturday Night's Main Event di depan mata, dan tebak apa, tapi Roman udah diiklanin buat Survivor Series. Skenario paling mungkin dia ambil jeda yang udah direncanain, biarin rasa sakit kekalahan itu menusuk. Dan kemudian kembali dengan raungan, lebih lapar dari sebelumnya, di jalan menuju War Games. Ini tuh emang klasik part-timer playbook, tapi kali ini adalah cerita comeback dari seorang ketua yang dihianati oleh drama keluarganya sendiri. Ini jawaban yang paling gampang, tapi ini adalah fondasi dari seluruh misteri yang terjadi. Tapi gimana kalau jeda ini bukan cuma soal Roman istirahat? Gimana kalau ini soal meninggikan derajat orang yang ngepin dia? Itu langsung membawa kita ke alasan yang ketiga. Cuma 2 orang yang pernah ngepin Roman Reigns dalam singles match sejak dia jadi The Tribal Chief, yaitu Cody Rhodes dan sekarang Bronson Reed. Dan kalau Roman muncul di Raw minggu depannya habis kalah dan bersikap kayak nggak ada apa-apa, kemenangan monster buat Bronson Reed itu bakal langsung berasa receh. Tapi dengan narik Roman dari program, WWE lakuin yang sebaliknya. Mereka bilang tanpa ngomong sepatah kata pun, kalau kekalahan itu begitu berdampak, sampai-sampai head of the table harus pulang buat mikirin pilihan hidupnya. Reed bisa gunain itu buat sombongin di Raw tiap minggu, megang-megang kemenangan itu di atas kepala Roman. Hilangnya Roman ini nggak ngehancurin karakter Roman kok, ini cuma landasan push buat Bronson Reed. WWE lagi nyiptain ancaman main event yang instan dan kredibel. Ini langkah jenius yang bikin rematch-nya nanti, dan kita semua tahu pasti bakal ada rematch lah. Bakal kerasa monumental, bukan cuma filler buang-buang waktu. The Tribal Chief lagi nyembuhin diri dan nyusun rencana buat balas dendam. Ini nambah konsekuensi nyata buat kekalahan itu. Tapi tunggu, gimana kalau konsekuensinya yang terbesar itu datang dari dalam? Karena seperti yang kita lihat di pertandingan itu, masalahnya bukan cuma tsunami-nya Bronson Reed. Masalahnya itu di The Bloodline yang udah pecah. Dan itu ngebawa kita ke alasan yang kedua. Nah, ini dia bagian yang seru. Ingat apa yang terjadi di Crown Jewel? Pertandingan street fight-nya kacau, dan pada akhirnya itu salah komunikasi dari The Usos. Khususnya Jey Uso yang bikin Roman kalah. Jey nggak sengaja nge-spear Roman sampai nembus meja, dan apa yang Roman bilang setelahnya, dia nggak mau ketemu The Usos sampai Natal. Dengan ngejauhin Roman, Triple H maksa Jey Uso buat berdiri sendiri lagi. Tim kreatif ngebiarin ketegangan antara The Usos ini bernafas dan memanas.
Kalau Roman ada di sekitar situ, semua fokus pasti otomatis ke dia. Dengan Roman ngilang, kamera harus fokus ke Jay dan pergolakan batinya. Ini adalah mahakarya storytelling buat ngebiarin karakter pendukung bersinar saat sang tribal chief diasingkan. Payoff-nya itu bisa pas Roman akhirnya balik buat konfrontasi Jay yang udah pasti wajib ditonton. Ini sebenarnya semua tentang drama Bloodline lagi. Dan ngomong-ngomong soal drama besar dan rencana yang berubah, alasan yang berikutnya ini, alasan yang terakhir adalah yang ngasih gelombang kejut ke seluruh perusahaan. Ini adalah berita bombastis di balik layar yang maksa WWE buat robek skrip dan mungkin bikin kita kehilangan main event WrestleMania. WWE harus benar-benar ngubah rencana gara-gara cedera yang dialami Seth Rollins. Kalian gak bisa ngomongin absennya Roman Reigns tanpa ngomongin rival terbesarnya. Orang yang baru aja menang Crown Jewel Championship, Seth freaking Rollins. Laporannya udah keluar, Seth dilaporin menderita cedera bahu yang signifikan waktu pertandingannya di Crown Jewel. Nah, ada kabar kalau cerita slow burn Roman Reigns lawan Seth Rollins itu tuh kandidat terkuat buat jadi main event di WrestleMania tahun depan. Sekarang Seth Rollins ini harus menepi dan kita udah lihat dampaknya. The Vision berkhianat dan Seth dicopot dari gelarnya. Jadi pertandingan terbesar Roman lawan Rollins sekarang udah tertunda, bahkan mungkin udah batal sepenuhnya. Jadi apa yang dilakukan sama seorang jenius strategis kayak Papa Triple H? Dia narik Roman Reigns dari program TV bukan karena Roman cedera, tapi karena WWE butuh waktu buat nyusun jalur baru yang sama-sama besar buat dia. Mereka harus pindah dari feud Rollins ke lawan baru buat Survivor Series. Dan yang lebih penting buat WrestleMania. Mungkin balik lagi ke perebutan Undisputed Title, mungkin pertarungan epic terakhir dengan anggota The Bloodline yang lain, atau mungkin penantang baru kayak Bron Breakker. Intinya, Roman Reigns hilang karena seluruh masa depan kancah main event baru aja hancur gara-gara cedera. Dan WWE lagi narik bidak terbesar mereka dari papan catur buat ngitung ulang peta menuju WrestleMania. Jadi mereka harus benar-benar reset permainan. Jadi itu dia, hilangnya Roman Reigns bukan liburan sederhana, itu cerita 4 lapis. Jeda part-timer yang diperlukan, langkah strategis buat nge-push Bronson Reed, momen buat ngebiarin drama The Bloodline sama Jey Uso mencapai titik kritis, dan efek domino bencana dari cederanya Seth Rollins. Tapi keheningan ini cuma ketenangan sebelum badai. Waktu Roman Reigns akhirnya comeback, dia nggak akan jadi The Tribal Chief yang nyari liburan. Dia bakal jadi The Original Tribal Chief yang haus darah, didorong sama rasa perih kekalahan dan potensi pengkhianatan di masa depan. Dan siapapun yang menghalangi jalannya, entah itu Bronson Reed, Jey Uso, atau penantang baru, bakal dibakar habis. Tapi menurut kalian gimana? Dari 4 alasan ini, mana yang jadi pendorong nyata di balik hilangnya Roman Reigns? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were